Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami akan menyampaikan hasil kerja kami yaitu analisis sumber daya lahan dan air pada Subdas Kaliputih Kabupaten Magelang yang disusun oleh saya, Dilan, kemudian Najma, kemudian Melta. Kuantitas dan kualitas sumber daya lahan dan air merupakan salah satu objek analisis yang perlu dikaji secara keseluruhan agar dapat dikelola dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Wilayah kajian yang kami pilih adalah Subdas Kaliputih yang terletak di Kabupaten Magelang. Topik bahasan pada analisis ini adalah dua, yaitu lahan dan air. Untuk lahan terdiri dari satuan lahan, kemampuan lahan, kesesuaian lahan, dan ketimpangan, serta rekomendasi penggunaan lahan. Untuk bagian air, terdiri dari ketersediaan air meteorologis, ketersediaan air permukaan, potensi air tanah, dan kebutuhan air. Kemudian terdapat satuan lahan, penentuan batas dan penamaan satuan lahan ini didasarkan oleh material penyusun, jenis tanah, dan aspek geomorfologi. Selanjutnya, pembuatan peta satuan lahan ini dilakukan secara manual dengan asumsi setiap satuan lahan ini memiliki karakteristik fisik yang homogen. Satuan unit lahan di Subdas Kaliputih terdapat 5, yakni satuan lahan kerucut gunung api vulkanik endapan piroklastik, lereng atas vulkanik endapan gunung api Merapi Muda, lereng tengah vulkanik endapan gunung api Merapi Muda, kemudian lereng bawah vulkanik endapan piroklastik, dataran kaki vulkanik endapan gunung api Merapi Muda, kemudian selanjutnya dataran vulkanik endapan gunung api Merapi Muda. Kemudian pada topik bahasan mengenai kemampuan lahan, yang mana terdapat 3 metode untuk mengetahui bagaimana kemampuan lahan di suatu subdes, yaitu ada faktor, aritmatik, dan subjektif. Beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan kelas kemampuan lahan, yaitu diantaranya seperti permukaan hingga kerikil batuan. Next. Kemudian ini adalah peta hasil penggelasan kemampuan lahan metode faktor, yang mana pada kerucut bisa dilihat kelasnya merupakan kelas 8 dengan faktor pembatas E, yaitu erosi. Kemudian next. Dengan metode aritmatik bisa dilihat bahwa pada daerah dataran kaki dan dataran itu memiliki kelas kemampuan lahan yang relatif bagus, yaitu 3E dan 2W. Next. Kemudian pada metode subjektif, di sini memiliki variasi, yang mana pada kerucut gunung api memiliki kelas 8E, dan pada dataran memiliki kelas yang relatif bagus, yaitu bernilai 3W. Next. Oke, selanjutnya terdapat kesesuaian lahan untuk penggunaan lahan pertanian. Komoditas yang dianalisis pada Subdas Kaliputih adalah kentang, ubi kayu, dan bawang merah. Untuk komoditas kentang, memiliki kesesuaian yang tinggi pada lereng tengah dan lereng bawah. Sedangkan untuk satuan lahan kerucut dan lereng atas memiliki kesesuaian yang rendah atau tidak sesuai. Pada komoditas ubi kayu, seluruh satuan lahan tidak cocok untuk ditanami dikarenakan memiliki curah hujan yang melebihi ambang batas dari kriteria karakteristik lahan. Terakhir, untuk pertanian, bawang merah cocok untuk ditanam pada lereng bawah hingga satuan lahan dataran. Sedangkan wilayah yang tidak cocok adalah lereng atas serta kerucut. Berikut adalah contoh-contoh dari petanya. Ini adalah contoh dari peta kesesuaian lahan pertanian menggunakan metode weight factor. Selanjutnya adalah peta kesesuaian lahan untuk pertanian dengan metode aritmatik. Nah, menggunakan metode aritmatik, kelas yang dihasilkan homogen atau seragam, dikarenakan kelasnya berdasarkan potensi maksimal dari lahan atau skenario terbaik. Kemudian ada kesesuaian lahan untuk non-pertanian, memiliki parameter yang berbeda-beda untuk tiap penggunaan lahan, menyesuaikan dengan kondisi wilayah sehingga lebih fleksibel jika dibandingkan dengan kesesuaian lahan pertanian. Kesesuaian lahan non-pertanian yang diuji pada Subdas Kaliputih ini adalah permukiman, ekowisata, dan lapangan golf. Untuk permukiman, paling sesuai pada satuan lahan dataran kaki dan lereng bawah, sedangkan untuk yang tidak sesuai adalah pada lembah sungai hulu serta kerucut gunung api. Untuk ekowisata, paling sesuai pada lereng atas serta lereng tengah, sedangkan pada satuan lahan dataran kaki dan dataran vulkanik tidak sesuai atau kurang cocok.
Sedangkan untuk lapangan golf, seluruh satuan lahan memiliki kesesuaian yang baik dikarenakan parameternya yang tidak banyak. Kemudian ada ketimbangan lahan. Ketimbangan lahan adalah adanya dominasi suatu penggunaan lahan pada lahan tertentu yang berada di subdas Kali Putih. Dari peta tersebut dapat kita lihat bahwa pertanian dan permukiman mendominasi pada satuan lahan di arah hilir, sedangkan tanah kosong dan vegetasi non budidaya mendominasi pada wilayah lembah sungai hulu. Kemudian setelah penggunaan lahan, kemampuan lahan, dan kesesuaian lahan terbentuk, dapat digunakan untuk menyusun peta arahan penggunaan lahan. Peta arahan penggunaan lahan berisi rekomendasi penggunaan lahan yang memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi atau S1 hingga S3, sehingga cocok pada satuan lahan tersebut. Kemudian selanjutnya untuk analisis ketersediaan air meteorologis, digunakan metode neraca air ton weight meter untuk menunjukkan nilai surplus, defisit, dan DRO tiap bulannya pada suatu periode tertentu. Untuk nilai surplus terbesar terjadi pada bulan Februari, sedangkan untuk surplus sendiri terjadi pada bulan November hingga April. Untuk defisit terjadi pada bulan Mei hingga Oktober, defisit terbesar terjadi pada September. Kemudian penentuan debit andalan ini dilakukan dengan penilaian direct runoff atau DRO. Berdasarkan grafik, nilai DRO 60 periode 60% dan probabilitas 80% tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada bulan Oktober. Tinggi rendahnya nilai surplus ini berbanding lurus dengan nilai DRO. Kemudian analisis potensi air tanah menggunakan dua metode, yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif. Berdasarkan gambar peta analisis potensi air tanah di slide, kelas baik terdapat pada dataran kaki hingga dataran, kelas sedang pada lereng, dan kelas buruk pada kerucut. Kemudian metode kuantitatif menggunakan model imbuhan atau RC, dan didapatkan hasil senilai 3.298.976,96 meter kubik per tahun. Kemudian analisis kebutuhan air. Kebutuhan air pada masing-masing daerah memiliki perbedaan. Untuk menghitung kebutuhan air bisa menggunakan domestik maupun non-domestik. Yang mana untuk domestik dapat diketahui dengan menghitung rumus seperti yang ada pada di layar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada Kecamatan Serumbung memiliki kebutuhan air untuk domestik yang paling tinggi. Kemudian untuk analisis kebutuhan air non-domestik, yaitu untuk pertanian, itu terdapat 3 perhitungan, yaitu untuk pertanian sawah, kemudian untuk peternakan dan perikanan, yang mana hasil kebutuhan air totalnya merupakan penjumlahan dari kebutuhan air pertanian sawah, peternakan, dan perikanan, yang mana pada kajian ini untuk kebutuhan air tertingginya ada pada Kecamatan Salam. Kemudian perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air. Ketersediaan dan kebutuhan air di Subdas Kali Putih ini bervariasi pada setiap wilayah. Kecamatan yang mengalami surplus atau ketersediaan air yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan air itu hanya terjadi di Kecamatan Serumbung seperti yang tertera pada grafik. Sementara itu kecamatan yang mengalami defisit dengan kebutuhan air tertinggi, yakni Kecamatan Salam. Hal ini dapat disebabkan karena Kecamatan Salam memiliki total kebutuhan air non-domestik tertinggi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Subdas Kali Putih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.